Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan subbab yang ke-8, yaitu common base configuration atau konfigurasi common base. Nah, oke, langsung saja kita ke common base configuration. Oke, eh ini istilah common ini sudah kita bahas pada basic transistor. Ini bisa diterjemahkan yaitu penggunaan bersama. Kapan saja ya. Berarti kalau dari kata-katanya common base berarti yang digunakan bersama-sama itu kaki basis. Nah, atau kaki basisnya sebagai common. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di rangkaian yang sebelah kanan ini, bawah yang sebelah kanan, itu basisnya adalah ground atau disambung dengan ground, di mana digunakan bersama oleh kaki emitor secara tidak langsung di sini ya, ada VEE di sini terhubung dengan basis, begitu juga VCC-nya di sini yang terhubung dengan kolektor ini, RC ini secara tidak langsung terhubung dengan kolektor dan terhubung dengan RC, dia digunakan VCC ini masuk pada kaki basis juga. VEE-nya masuk di kaki basis, VCC-nya juga masuk di kaki basis itu sebagai common. The common base configuration is unique in that the applied signal is connected to the emitter terminal and the base is at or just above ground potential. Common base, konfigurasi common base ini merupakan konfigurasi yang berbeda dengan yang lain ya, unik atau berbeda dengan yang lain dalam hal apa ya, pengaplikasian sinyal inputnya. Ini input ya, sinyal inputnya. Masuknya sinyal input itu dia masuk pada kaki emitor. Nah, ini VI. Dia masuk pada kaki emitor. Dan kaki basisnya itu at ground potential, itu tegangannya sama dengan 0 atau just above atau sedikit di atas 0. Sedikit ya, mungkin 0, berapa atau 0,0 berapa gitu. Nah, kalau di sini tegangan basisnya itu sama dengan 0. Jadi VB-nya di sini sama dengan 0. VB kalau digambar ini sama dengan 0 volt. Atau sedikit di atas 0, berarti 0,1 atau 0,0 berapa gitu ya. It is fairly popular configuration because in the AC domain it has very low input impedance, high output impedance, and good gain. Jadi konfigurasi ini cukup populer, cukup banyak digunakan pada domain AC. Nah, ini kita sekarang yang kita bahas domainnya DC. Nah, ini domainnya DC yang kita bahas, bukan AC. Yang di domain AC banyak digunakan karena apa? Dia memiliki karakteristik inputnya sangat rendah, impedansi inputnya sangat rendah, impedansi outputnya tinggi, nah, dan gainnya bagus. Anggap saja kalau impedansi input ZI itu sama dengan low ya, dia memiliki low, gini aja, impedansi inputnya low, impedansi outputnya dia tinggi, dan gainnya dia bagus. Di sini good gain. Oke, selanjutnya a typical common base configuration appears in figure 4.49. Jadi rangkaian common base yang umum digunakan itu ada di gambar ini ya, 4.49. Di sini ada RE, kita lihat, terus ada VEE. Ingat VEE positifnya terhubung dengan ground. Terus ada RC di sini dan ada VCC. Yang VCC ini negatifnya yang terhubung dengan ground. Seperti itu. Basisnya ini terhubung dengan ground langsung tanpa ada resistor di sini ya. Terus inputnya pada kaki emitor, ini outputnya pada kaki kolektor. Note that two supplies are used in this configuration and the base is common terminal between
the input emitter terminal and output collector terminal. Jadi perhatikan bahwasannya pada konfigurasi ini kaki basisnya itu sebagai common. Ya, common input antara input yaitu emitor, kaki emitor, ini input, dan output kaki kolektor, output di sini. The DC equivalent of the input side of figure 4.49 appears in figure 4.50. Jadi rangkaian ekivalen DC-nya untuk yang input itu ada di gambar 4.50 bawah yang kiri ini. Jadi C1-nya kita hilangkan ya, karena analisanya DC kita hilangkan. Karena analisa DC-nya, reaktansi kapasitornya tak hingga, sehingga kita hilangkan atau kita ganti dengan open circuit. Nah, jadi ada VEE, VBE, RE di sini. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah penurunan rumusnya ya, penurunan rumus di sini. Penurunan rumus untuk mencari IE, rumus untuk mencari IE harus inputnya atau emitor ya. Terus nanti ada mencari VCE juga dan mencari VCB. Oke, kita lihat di gambar 4.50 ini. Nah, 4.50 ini adalah rangkaian ekivalen inputnya. Rangkaian ekivalen inputnya kita gunakan Kirchhoff ya, KVL, yaitu sigma V sama dengan 0. Arah arusnya searah dengan jarum jam. Oke, di sini kita putar searah dengan jarum jam. Ke sini, ini ground ya, nyambung ini. Boleh Anda sambung, groundnya jadi satu boleh, atau gini boleh. Biar lebih jelas Anda, ini sambung boleh, disambung boleh. Groundnya satu aja, nggak usah dua seperti ini, nggak ada masalah. Satu aja gini, nggak ada masalah. Oke, searah dengan jarum jam ketemu VEE. Ingat, positifnya VEE terhubung dengan ground. Karena VEE adalah tegangan minus. Saya tulis tegangan minus. Ini tegangan minus. Nah, untuk tegangan minus. Untuk VCC tegangannya positif. Saya tulis di sini aja. Ya, saya kembali sedikit untuk menambahi tulisan di sini. Biar nanti nggak salah paham, VEE ini tegangannya minus. Nah, untuk VCC ini tegangannya plus. Jadi anggap saja di sini minus 10, di sini plus 10. Nggak harus sama ya, di sini minus 3, di sini plus 7 gitu. Nah, di sini VEE tegangannya minus. Dengan penggambaran seperti ini dia menunjukkan tegangannya minus. Yang positif terhubung dengan ground itu berarti dia menunjukkan tegangan VEE ini adalah minus. Kalau yang negatif terhubung dengan ground berarti dia menunjukkan tegangannya positif, seperti halnya VCC yang ada di sini. Oke, jangan sampai salah di situ karena sangat krusial nanti. Sigma V sama dengan 0, dia ketemu VEE, plusnya VEE di sini positif. Terus IERE, ingat polaritas RE di RE ini ditentukan oleh arus IE. Jadi arus IE-nya masuk duluan ke kaki yang sebelah atas RE ini, maka dia positif, keluar dari RE dia jadi negatif. Jadi seperti itu. Nah, dia minus IE RE. Dia ketemunya minus RE di sini. Terus VBE-nya juga minus VBE di sini. Oke, ada 3 komponen tegangan. Nah, minus VBE. Terus yang kita cari adalah IE. Tinggal VBE-nya kita keluarkan, VE-nya juga kita keluarkan. Kalau boleh saya tulis, VBE dan apa itu namanya? VBE boleh keluar atau gini, IERE-nya keluar. Biar lebih gampang satu langkah ya. Jadi VEE tetap di sini minus VBE. Nah, yang di luar IERE.
boleh dibolak-balik ya. Berarti di sini VEE minus VBE. Nah, yang dicarikan IE, ini pindah ruas jadi pembagi. Sama dengan IE per RE. Sama dengan rumus yang ada di sini. Oke, IE-nya sudah ketemu. Nah, untuk mencari VCE selanjutnya. Untuk mencari VCE, applying Kirchhoff voltage law to entire outside perimeter of the network figure 4.51 akan menghasilkan. Jadi di sini kita menggunakan KVL tetap ya, sigma V sama dengan 0. Ini rumus di mana-mana ada ini, sigma V sama dengan 0 selama yang kita bahas tadi ya. Sigma V sama dengan 0, kita gunakan loop terluar, loop terbesar ini. Jadi melibatkan output, ini sisi output, dan melibatkan sisi inputnya untuk mencari VCE. Mencari VCE. Mencari VCE. Nah, kita libatkan semua loop, loop terluar. Jadi seperti itu. Jadi komponennya nanti VCC, RC, di sini VCE, di RE ini tegangan di RE, dan VEE ini. Jadi seperti itu. Oke, loop terluar saya gambarkan gini ya. Nah, dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini untuk mencari VCE. Oke, mencari VCE. Loopnya besar karena dia mencakup loop terluar, mencakup loop mencakup di sisi outputnya dan sisi inputnya. Oke. Oke, muter sini ini kebetulan yang tertulis di sini ketemu minus VEE ya. Di sini minus VEE, ketemu minus VEE dulu. Ditulis sudah benar, terus nggak urut kayaknya ini. Oke, mau dibolak-balik nggak apa-apa lah. Kita tulis sendiri aja ya. Kita mulai dari minus VEE. Tempatnya oke, ini boleh dituliskan atau ya kalau menurut yang kita gambar ini, arah anak panahnya ini kita dahulukan karena seperti ini ya. Kita dahulukan IERE ini. Nah, oke, boleh. Plus IERE. Terus minus VEE. Minus VEE. Terus minus VCC. VCC-nya ketemu minusnya dulu. Minus VCC. Oke. Terus plus RC. Plus ICRC. Plus ICRC. Terus ketemu plus di sini. Ini plus ICRC. Ini plus VCE. Plus VCE. Sama dengan 0. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 komponen tegangan. Yang dicarikan VCE-nya. VCE-nya. Nah, yang dicari ini sama ya, sama. Oke, yang dicarikan VCE-nya. Berarti selain VCE ini keluar semua. Jadi VEE-nya jadi positif, VCC-nya jadi positif, IERE-nya yang awalnya positif jadi negatif. Begitu juga ICRC yang awalnya positif jadi negatif karena pindah ruas. Ya, pindah ruas. Yang tetap di sebelah kiri itu VCE saja. Ini tetap di sebelah kiri ini. Nah, ini yang kita cari. Oke, menggunakan persamaan IE ekivalen dengan IC, maka akan dihasilkan persamaan yang lebih simpel. Jadi IE ini kita ganti, IC ini kita ganti dengan IE. Nah, karena di sini kan IE sudah ketemu nanti. Biar lebih gampang, maka kita ganti IC-nya dengan IE. Jadi urut nanti dalam menyelesaikan soal itu urut. Atau dalam praktek nanti ya, penyelesaiannya itu urut. Jadi kita cari IE dulu. Nah, terus kita cari VCE. Nah, di dalam VCE itu ada parameter yang namanya IE. Jadi seperti itu. VCE sama dengan VEE plus VCC. Ini VEE plus VCC. Minus karena ini ada 2 IE. Maka IE-nya dikeluarkan. Minus IE kali RC plus RE. Ini sama-sama IE-nya. Ini diubah menjadi IE. Ya, jadi seperti itu. VE plus VCC minus IE kali RC plus RE. Nah,
Selanjutnya kita cari VCB, tegangan kolektor basis. Tegangan kolektor basis. Nah, ini kita manfaatkan loop outputnya. Can be found by applying Kirchhoff voltage law to the output loop. Jadi bisa kita gunakan KVL ya, KVL sigma V sama dengan 0 pada loop outputnya. Loop output ini loop yang sebelah kanan di dalam ini ya. Jadi seperti ini, berlawanan dengan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam, nanti hasilnya juga sama. Jadi di sini berlawanan dengan arah jarum jam atau counter clockwise ya, CCW. Dia akan ketemu VCB dulu. VCB ini positif. Terus ke sini ketemu minus VCC, di sini minus VCC. Terus ketemu plus ICRC di sini. Ketemu plus ICRC, ketemu plusnya dulu ya. Plus ICRC. Yang kita cari VCB. Berarti yang ICRC keluar jadi negatif, yang VCC keluar jadi positif. Akhirnya hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Untuk VCB ini, VCB sama dengan VCC minus ICRC. Jadi seperti itu. Dan untuk ini boleh ditulis seperti ini atau ini salah seharusnya. Ini bukan IC. Karena sudah ada persamaan ini ya, berarti IE. Jadi untuk rumus VCB ini ada dua ya. Mau pakai IC atau IE sama saja di sini ya, nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah. Boleh pakai yang ini. Boleh pakai yang ini. Atau pakai yang bawah ini. Atau ini. Ya, ini diganti IE boleh. Karena di situ menggunakan persamaan IC ekivalen dengan IE. Jadi keduanya boleh digunakan. Tergantung nanti soalnya yang apa itu namanya, dari soal tersebut parameter atau variabel apa saja yang sudah ditemukan, entah itu IE atau IC, ya bisa Anda gunakan salah satunya. Jadi ada dua rumus, boleh menggunakan ini dan ini. Toh hasilnya nanti sangat berdekatan. Hasilnya hampir mirip. Hampir mirip. Yuk kita sekarang bahas soal untuk common base configuration. Soal 4.17. Determine the current IE and IB and the voltage VCE and VCB for common base configuration. Tentukan IE, nah, nilai IE, terus IB, selanjutnya VCE, sudah ada rumus semua, dan VCE dan VCB di situ. Dengan rangkaian seperti ini, RE-nya 1,2 kilo, VEE-nya 4 volt, VCC-nya 10 volt. Di sini tidak dituliskan minus 4 volt. Ya, Anda perhatikan di sini tidak dituliskan minus 4 volt. Karena apa? Karena positifnya VEE ini langsung terhubung dengan ground. Jadi tidak dituliskan minus 4 volt. Jadi seperti itu. Tetapi sejatinya ini adalah tegangan minus. Untuk VCC beda lagi. Dia memang positif 10 volt di sini. Sejatinya memang positif karena apa? Dari simbol sumber tegangan VCC ini yang negatif terhubung dengan ground. Untuk RC-nya yaitu 2,4 kilo dan betanya 60. Ditanyakan IE, IB, VCE, dan VCB. Oke, yang kita cari pertama kali seperti biasanya adalah IB. Oke. IB sama dengan rumusnya tadi sudah ada, VEE minus VBE per RE. Sudah ada semua itu nilainya. Tinggal mengkalkulasi. VEE-nya positif 4 volt di situ. 4, VBE-nya 0,7 per RE. RE-nya 1,2 kilo. 1,2 K. Saya tulis K-nya biar enggak ini ya, enggak salah nanti karena kilo adalah 10 pangkat 3. Maka hasilnya kalau dibagikan 4 minus 0,7 berarti 3,3 kan ya. Dibagi 1,2. Nanti kilonya naik jadi mili atau
kilo kan 10 pangkat 3, kalau naik nanti jadi 10 pangkat minus 3. Maka hasilnya adalah mili di situ 2,75. Setelah dihitung 2,75 satuannya mili ampere. Selanjutnya IB sudah ketemu. IB sudah ketemu. Apa yang kita cari selanjutnya adalah bukan IB ya, saya salah. Ini IE. Mohon maaf. Ini IE yang pertama. Di rumus IE ini, bukan IB, mohon maaf. Jadi terbiasa IB duluan. Oke, sekarang IE duluan. Nah, baru sekarang kita cari IB-nya. IB, nah di sini kan nggak ada rumus IB secara langsung kan ya. Berbeda dengan konfigurasi sebelum-sebelumnya. IB itu mesti ada, mesti eksis rumusnya. Kalau sekarang kan nggak ada. Oke, coba kita turunkan rumus IB ini. Nah, kita kan sudah menemukan IE. Terus kita juga punya rumus umum hubungan antara IB dan IE. Oke, gimana hubungannya? Yaitu IE biasanya kita tulis, seringkali kita tulis IE sama dengan beta plus 1 kali IB. Nah, ini hubungannya antara IB dan IE. Maka IB bisa dicari di sini. Berarti dari hubungan ini IB bisa kita temukan hasilnya. Oke, gimana? IB sama dengan IE per dibagi beta plus 1. Nah, IB akan ketemu dari rumus ini. Bukan dari rumus yang seperti biasanya contoh-contoh itu. Sudah ada rumusnya secara langsung nampak di situ, tinggal pakai. Nah, kita manfaatkan rumus IE sama dengan beta plus 1 kali IB. Bisa kita cari IB-nya. IE-nya sudah ketemu 2,75. Saya tulis mili per beta plus 1. Betanya 60. Langsung saja. Di sini berarti 61. 2,75 mili bagi 61. Hasilnya 45,08 mikroampere. Selanjutnya, setelah kita ketemu IB, pertanyaannya kan ada VCE. Nah, VCE sudah ada rumus patennya. Di situ sudah pakemnya sudah ada. VCE kita tulis. VCE tadi sama dengan VEE plus VCC. VEE plus VCC. Jadi penjumlahan dua tegangan sumber utama ini 4 dan 10. Dikurangi IE kali RC plus RE. IE kali RC plus RE. Nah, kita tulis angka-angkanya. VEE 4. VCC-nya 10 volt. Minus IE yaitu 2,75. Jangan lupa mili saya tulis. Biar nggak salah paham. Mili. RC-nya 2,4 kilo. Nah, plus RE-nya 1,2 kilo. Bisa saling menghilangkan biar enak di sini. Nah, biar lebih simpel. Oke. 4 plus 10 di sini 14 minus 2,75. 2,75 dikali dengan 3,6. Udah. Maka sama dengan di sini saya lanjutkan saja biar menghemat 4. 14 minus 9,9. Tinggal hasilnya VCE 4,1. 14 dikurangi 9,9 yaitu 4,1, satuannya jangan lupa volt. VCE sudah ketemu. Sudah ada rumus pakemnya untuk yang common base. Untuk VCB sekarang, VCB sudah ada rumusnya juga pakem, yaitu VCC minus ICRC atau IERE boleh. IERC boleh atau ICRC boleh. Karena antara IC dan IE itu ekuivalen. IC sama ekuivalen dengan IE. VCC minus IC kali RC.
Nah, yang jadi pertanyaan, apakah IC sudah ada di sini nilainya? Belum. Bisa kita cari hubungan antara yang ada apa saja, yaitu IE dan IB. Nah, IB bisa kita manfaatkan, yaitu dengan persamaan IC sama dengan beta kali IB. Nah, berarti ini VCC minus beta kali IB kali RC. Nah, bisa kita manfaatkan di situ untuk persamaan dasar beta kali IB ini. IC sama dengan beta kali IB. Tinggal tulis angka-angkanya. VCC yaitu 10 minus, kita lihat betanya 60. Kita kasih kurung aja, 60 dikali IB-nya 45,08 mikro ampere, mikro saja. Dikali RC-nya 2,4 kilo. Oke. Nah, maka di sini dihasilkan 10 minus ini setelah ditotal semuanya yaitu 6,49 sama dengan 3,51. Satuannya volt. Sudah ketemu IE, IB, VCE, dan VCB. Kita lihat di simulasinya ini. Nah, ini nggak jalan simulasinya ya. Oke, nggak ada masalah. IC sudah ada di sini. Nilainya mendekati dengan IE, yaitu di sini IE-nya 2,75 menurut perhitungan, dan IC-nya menurut simulasi 2,79. Jadi sangat dekat. IB-nya 46,43, di sini dihasilkan 45,08. Satuannya mikro ya, mikro ampere, kecil sekali. VCE-nya 3,92, di simulasi di perhitungan VCE-nya ketemu 4,1. Selisih 0,1, kurang lebih 0,1. VCB-nya ketemu berapa itu? Minus 3,31. VBC kebalikannya VCB. Jadi ada selisih 0,2 volt di sini antara simulasi dengan perhitungan. Oke. Oh, oke. Ini saya kira tadi ada satu slide lagi untuk menampilkan ini ya, menampilkan apa yang ada di buku. Anda bisa melihat ya, mungkin dari perhitungan saya juga bisa, atau kalau Anda memiliki slide yang saya kasih, silakan di situ dilihat di hasilnya di buku. Tetapi ada bagian yang kurang ini menurut saya. Nah, ini simulasinya baru jalan. Di sini ini bagian ini bukan 24 kilo ya, tetapi 2,4. Berdasarkan apa itu namanya? Slide yang saya kasih itu 2,4. Nah, sudah jelas di rangkaiannya 2,4, tetapi di sini salah ketik ya. Ini 24. Oke, itu saja. Anda bisa menggunakan ini atau slide yang saya kasih, tetapi silakan dicek angka-angkanya dulu. Nah, biar pas, biar sesuai. Oke. Selanjutnya kita akan membahas, nah ini miscellaneous bias configuration. Jadi macam-macam konfigurasi bias. Jadi ini di luar pakem yang sudah kita bahas mulai dari apa? Mulai dari, coba kita lihat lagi. Mulai dari fixed bias, di sini aja nggak apa. Fixed bias, terus emitter bias, terus voltage divider, terus apa lagi? Collector feedback, dan emitter follower, dan yang terakhir ini adalah common base. Nah, ini pakem yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ada rangkaian-rangkaian lagi, macam-macam rangkaian lagi yang masuk dalam miscellaneous bias configuration ini.
Jadi tidak sama persis dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, tetapi dia ada di aplikasi. Jadi seperti itu. Nah, miscellaneous bias configuration akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.